Baik, kita akan masuk pertemuan yang keempat. Silakan siapa yang memimpin nyanyi dan doa. Sebelum kita memulai pembacaan kita pada hari ini, kita bernyanyi dari lagu buku ND nomor 11 yang sudah saya kirimkan di grup. Ayat 1 sampai ayat 2. 1, 2, 3 ya. Kembali kami ucap syukur Bapa atas berkat dan nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur kami dapat berkumpul pada saat ini ya Bapa, ruangan ini agar kami bermaksanakan pembelajaran kami Bapa pada hari ini itu terbagi PP2 ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati pembelajaran kami pada hari ini Bapa, dari awal sampai akhir pembelajaran kami hari ini Bapa. Karena apa yang menjadi pembelajaran kami hari ini dapat bermanfaat bagi kami Bapa. Begitu juga ya Bapak, supaya yang kau berkati juga Bapak dosen yang akan mengajari kami Bapak, dan yang kau berikan beliau kesabaran dalam mengajari kami Bapak. Ya Bapak, bila doa anakmu, bila doa Yesus, berdoa sama berbuat. Kami sampaikan doa anakmu ini dalam nama Yesus dan bila Yesus. Amin. Amin. Oke, baik. Ini pertemuan yang keempat. Saya absen dulu. Ferdinand. Oh, bukan, ini Ibrani. Yunani. Pak. Oke. Dodi. Mana Dodi? Dodi Alda. Tasya. Oke. Agnes. Agenda. Daniel.
Elsa, Elson, Emma, Gloria, Grace, Julum, Indriani, Johannes, Juan, Koni, Lydia, Mikael, Natalia, Obed, Palma, Reni, Reja, Richard, Roynaldi, Ruth, Samuel, Serina. Dari mana dia sakit? Dari mana kita tahu sakit dia? Pasti Alpa ya. Susanta, Tri. Oke, ada satu lagi tadi siapa? Ima Manuel. Oke. Belum dicetak yang baru ya. Oke, silakan tanda tangan. Dicek. Kapan diceknya? Tadi pertama pas izin dan Pak sama saya, di belakang saya bilang izin sama dosen udah Siapa namanya tadi? Sirina Pak, Sirina. Suri. Ini enggak ada. Coba lihat ini. Nggak tahu mata saya yang salah. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, nanti Hujolom tanda tangan satu lagi ya. Ini tidak hadir ke pertemuan pertama dulu. Masih belum? Tidak. Oke. Oke ya. Baik, kita akan mematangkan dulu soal nama kelompok dan laporan baca. Nama kelompok untuk laporan baca kelas B. Untuk laporan baca, Daniel, Emma, Gideon, Obed, dan Tri, itu kelompok 1. Ada Gideon di sini. Oke, ini kenapa ada nama dia? Dia nggak Masuk. masuk. Mungkin dia kontrak, Pak, tapi nggak pernah masuk. Tadi ada namanya di sini. Di sini dia. Enggak ada ya? Oke, ntar saya cabut ini. Yang cutinya dia atau bagaimana? Beberapa dia ngambil setengah itu Pak. Hah? Dan ini cuma beberapa yang ngambil mata pelajaran Pak. Banyak yang di bawah setengah. Kenapa? Hah? Apa masalah dia? Sering beberapa dia datang Pak. Selalu bahkan Kenapa? Kenapa itu lemu itu? Bukan. Kau kan si Joy kan? Lemu kan? Sakit apa dia? Sakit apa? Sakit hati atau sakit apa? Hah? Ya masa lemu nggak tahu kau? Hah? Iya, beda tempat tinggal pun sekarang kan ada WA, telepon. Masa misalnya tulang saya lah, saya masih ringwan ya, nggak bisa saya tahu. Gitu loh. Supaya sama-sama pendeta kalian nanti. Tulang bukan udah pendeta. Si Gideon mau pendeta, kau mau pendeta kan, itu sama-sama nanti kalian pendeta. Jangan satu pendeta, satu tidak gitu. Bapaknya itu di bawah tingkat saya itu. Jadi dia berpesan untuk
melihat anaknya. Tapi kalau seperti itu anaknya bagaimana kita mau dukung kan? Gitu. Baru amang borumnya yang di STT HKBP kan, itu orang juga. Itu. Semua kayak mengait nih semua ini kan. Oke, kelompok 2 Gloria, Koni, Palma, Reni, Yogi, Dodi. Baru kelompok 3 Agnes, Elson, Indri, Johannes, Royandi, Tasya. Kelompok 4 Grace, Juan, Natalia, Reja, Samuel. Kelompok 5 Agrinda, Hujolom, Mikael, Ruth, Susanta. 6 Elsa, Georgie, Lydia, Richard, dan Serina. Ada nama-nama yang belum masuk. Alda dibacaannya. Alda. Kelompok 1 udah ya. Ada si Gideon udah keluar ke sana. Alda Huta Barat. Oke. Ya. Namanya tadi siapa? Immanuel. Immanuel apa nih? Immanuel Panggabean, kelompok 3. Immanuel Panggabean. Ada lagi? Dah, clear untuk laporan baca. Kelompok berapa itu? Kelompok 2 Yogi Ananda. Oke, coret. Ada lagi yang tidak masuk di sini? Apa? Kelompok 6 Georgie. Nggak ada di sini. Kemana-mana nih semua. Salah jurusan mungkin ya. Berarti si Immanuel ke kelompok 6 loh ya. Karena terlampau sedikit di kelompok 6. Oke, ada lagi nama-nama yang ada di sini tapi rohnya dan tubuhnya tidak di sini. Oke, nggak ada lagi ya, sudah jelas ya. Untuk kelompok tugas kelompok. Kelompok 1 Daniel, Hujolom, Elson, Agrinda, Alda, Obed. Kelompok 2 Johannes, Tri, Koni, Ruth, Dodi, Samuel. Kelompok 3 Palma, Grace, Juan, Tasya, Serina, Susanta. Kelompok 4 Roynaldi, Gloria, Reni, Elsa, Agnes, Immanuel. Kelompok 5 Mikael, Emma, Indriani, Lydia, Natalia, Reja. Ada nama yang belum dimasukkan? Sudah? Richard. Richard apa tuh? Richard Sigiro. Sidebang. Richard Sidebang. Kelompok mana ini? Kelompok 3 ya. Richard Sidebang. Masuk apa Sidebang ini? Sidebang. Sudahlah ya. 776I kan. Sudahlah. Oke, baik. Sudah selesai ya, tidak ada lagi perubahan ya. Kita akan masuk pada pembahasan Paulus dan teologinya. Kita membahas Paulus dan teologinya, karena teologi BB ya. Jadi kita akan membahas nanti mulai dari Roma sampai Wahyu. Tentu ada kaitan dengan teologi Paulus, karena Paulus yang paling banyak menulis surat-surat di PB 2 mulai dari Roma sampai Wahyu. Maka kita akan menemukan ada 7 teologi Paulus yang akan kita bahas nanti, yaitu teologi Paulus tentang Allah. Itu yang pertama. Lalu teologi Paulus tentang Kristus. Lalu teologi Paulus tentang Roh Kudus. Lalu keempat teologi Paulus tentang dosa. Lalu teologi
menerima Injil Paulus tentang keselamatan. Lalu dengan Injil Paulus tentang gereja. Tujuh Injil Paulus dengan hal-hal yang terakhir. Inilah 7 teologi Paulus yang akan kita gali dalam perkuliahan kita 1 semester ke depan. Ada beberapa nanti yang akan kita dalami secara khusus mengenai kristologi Paulus dan mengenai Roh Kudus. Kita akan bahas lebih dalam nanti. Tapi kita akan membahas secara ringkas bagaimana teologi Paulus itu. Sebenarnya kalau kita bicara teologi ini nanti akan banyak kaitannya dengan dogmatika, berkaitan. Karenanya ini saling mengisi ya, teologi Paulus, teologi dan dogmatika. Bahkan kepada sejarah gereja pun saling mengisi. Makanya apa yang kita belajar di kampus ini sebenarnya semua saling mengisi, saling menguatkan. Nah, yang pertama kalau kita bicara nanti tentang teologi Paulus, maka Paulus tentang Allah misalnya. Kalau kita membahas nanti teologi Paulus tentang Allah, maka yang pertama yang dibahas Paulus di sini adalah wahyu tentang Allah. Jadi wahyu tentang Allah. Bagaimana ya Paulus melihat wahyu tentang Allah? Maka Paulus akan melihat Allah itu adalah Allah yang digambarkannya sebagai Allah yang tertinggi, yang berdaulat. Allah itu yang maha tinggi, berdaulat, bahkan Allah yang punya anugerah kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi itulah nanti wahyu Paulus tentang Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara Allah, pasti ada tentang penglihatan Paulus tentang Allah itu, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah itu Allah yang berdaulat, dan Allah yang penuh anugerah di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya melalui penghakiman terhadap orang yang tidak percaya. Jadi Allah menghakimi orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, Paulus bermaksud itu melihat bagaimana Allah itu menyatakan dirinya melalui penghakiman kepada orang yang tidak percaya. Maka akan kita lihat nanti bagaimana pemahaman Paulus tentang murka Allah, orge. Jadi kalau nanti kita berbicara soal Allah, maka tidak bisa lepas dari penghakiman. Penghakiman ini adalah murka Allah atau orge. Nah, murka Allah itu kepada orang yang tidak percaya dibahas oleh Paulus ini. Bagaimana Allah melihat orang-orang yang tidak kudus lalu dia murka. Karena Allah adalah Allah yang maha kudus, maka Allah tidak suka melihat orang yang tidak kudus atau orang yang tidak percaya kepadanya. Allah itu murka. Makanya kalau di Perjanjian Lama itu Allah pencemburu dan dia murka. Berkali-kali Allah murka. Kalau dalam Perjanjian Lama Allah itu Allah yang kejam, murka, bahkan membunuh. Air bah didatangkannya, membunuh jutaan orang kan. Ditinggal hanya keluarga Nuh. Sodom dan Gomora. Dia menghancurkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Makanya Allah itu murka. Sama seperti kalau kita adalah orang yang pembersih, orang yang suka kebersihan, keindahan,
lalu kita melihat kamar orang yang jorok, yang tidak bersih, pasti kita jijik melihatnya, nggak mau masuk, kita tidak suka. Atau kita misalnya orang yang tipe menganut mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, tapi ada orang yang mandi sekali seminggu kan, dia hanya mengandalkan parfum, lalu dia setiap keluar hanya cuci muka, lalu pakai parfum, pasti kita jijik melihat itu. Walau dia pakai parfum dicampur dengan bau badan itu lain wanginya, ya parfumnya kalah dibuat bau badan itu, pasti jijik kita melihatnya. Kalau orang pembersih pastilah tidak suka berjumpa dengan orang yang seperti itu. Sedangkan kita tidak suka berjumpa dengan orang yang jorok, apalagi Tuhan yang Maha Kudus. Nah itu menurut Paulus, maka Allah itu menyatakan penghakiman kepada orang yang tidak percaya. Lalu ketika kita bicara tentang Allah, maka nanti bagi Paulus itu juga Allah menyatakan dirinya melalui berkatnya. Jadi Allah itu terlihat dari berkatnya. Jadi Allah pasti suka menyatakan diri dengan berkatnya. Berkat Allah itu tak terhingga, tak bisa kita hitung. Berkatnya kepada orang percaya itu luar biasa. Dia memelihara, dia melindungi, dia memberi keselamatan. Ini kalau Allah memberi berkatnya tidak pernah kekurangannya. Semua Allah cukupkan. Persoalannya ialah kita yang tidak mau menerima berkatnya. Tetapi kita hanya menuntut banyak. Nah itu. Jadi kalau Paulus melihat Allah menyatakan diri dalam berkatnya, melalui berkatnya, berkat di sini tidak identik hanya berkat jasmani, tetapi berkat yang di luar itu. Ada berkat karunia rohani, ada berkat keselamatan, berkat perlindungan dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kalau bicara tentang Allah, pasti Paulus akan bicara bagaimana Allah melindungi atau menyatakan diri melalui berkatnya. Yang keempat, Allah kalau bicara tentang Allah pasti dia akan bicara soal kedaulatan. Nah, kedaulatan Allah ini dijelaskan oleh Paulus dengan berbagai cara. Yang pertama, dia akan menjelaskan kedaulatan Allah itu dari segi predestinasi. Predestinasi, apa itu predestinasi? Pasti kalian sudah belajar dogmatika. Predestinasi. Apalagi kalian sekarang sudah tamat seminar dogmatika 1-2 dan sudah seminar dogma kan? Berarti soal predestinasi kalian sudah selesai. Apa itu predestinasi? Apa? Ditentukan. Terlebih dahulu apa lagi? Predestinasi. Ini ajaran Calvin. Orang-orang Calvin harus tahu predestinasi. Luther tidak suka dengan predestinasi. Calvin suka predestinasi. Apa itu? Tidak tahu juga ya. Harusnya kalian bacalah nanti buku Institutio, bacalah buku-buku Calvin tentang predestinasi. Apa itu predestinasi? Supaya kalian tahu, paham nanti. Khususnya orang-orang GBKB ya, baca nanti buku-buku Calvin tentang predestinasi. Apa itu? Predestinasi itu takdir. Kita ditakdirkan selamat. Ada orang ditakdirkan tidak selamat. Ditentukan sejak awal dia selamat. Itu takdir. Pro origo itu ditentukan bahwa manusia sejak lahir sudah ditentukan selamat dan ditentukan celaka, masuk neraka. Kalau Luther tidak mau, ditentukan sejak awal. Bagi Luther itu sola gratia. Tidak ada ditentukan masuk neraka, ditentukan masuk surga,
Tidak ada. Ditentukan kaya, ditentukan miskin, tidak ada. Bagi Luther hanya satu predestinasi. Coba lihat tanganmu, huruf apa di sini? Lihat dulu. Huruf apa itu? Di sini huruf apa? M kan? Memento mori. Artinya mesti mati. Jadi Anda itu mesti mati. Itulah predestinasi bagi Luther. Orang yang hidup mesti mati. Memento mori, ingatlah hari kematian. Itu kalau kau ingat ini, memento mori, ingatlah hari kematian. Anda pasti mati. Kapan nggak tahu kita, jangan sekarang kan. Namanya setelah tua lah, iya kan? Setelah tua lah mati baru enak kan. Kalau sekarang ngeri kan. Belum menikah kan, belum SSTH, belum pendeta kan. Mungkin setelah pendeta lagi. Tapi ingat, menurut Luther mesti mati. Siapkan dirimu mati, kapanpun itu. Tapi kalau bagi Calvin banyak yang ditentukan yang lain, selain itu juga masuk. Pelajaran nanti ya, predestinasi itu ajaran Calvin. Penting itu bagi Calvin. Ditentukan. Kalau kalian bahas nanti bukunya, pelajari lebih dalam. Sayang nanti kalian GBKB ini, kalian khotbah nanti tentang predestinasi, nggak jelas predestinasi kalian. Kalau Luther satu predestinasi Luther, mesti mati, itu aja. Orang yang hidup mesti mati. Kecuali Henok yang naik ke surga kan, Elia. Nggak mungkin kalian seperti si Henok kan? Iman kalian pun tak jelas. Mau naik ke surga. Tapi ke neraka pasti kan. Ke surga belum tentu kan. Kalau ke neraka itu pasti itu. Kecuali Anda bertobat kan. Tadi sudah dibilang hanya 50% yang ibadah pagi di sini. Ibadah malam 90%. Memang apa ini? Kampus ini kayak kampus kehutanan gitu. Enggak ada orang suka ibadah gitu. Mau ke hutan semua kan. Walaupun namanya sekolah tinggi teologi tapi suka kali ke hutan ini. Karena nggak mau berdoa, nggak mau baca kitab, nggak mau ibadah. Jadi mau kemana? Salah jurusan kalian di sini. Nggak mau datang ibadah, sudah dibuat ibadah hari Senin dan Jumat, nggak mau ibadah. Entah kemana kalian nggak tahu. Pembinaan itu melalui ibadah. Didengar khotbah itu Anda masuk sesuatu. Mendengar khotbah itu Anda pengetahuan Anda bertambah. Anda mau pendeta kan? Ya di situ udah dibina. Di mana lagi? Membaca kitab enggak. Saya kirim SMS apa WA tiap hari enggak dibaca. Jadi mau bagaimana? Mau kemana kalian? Mau kemana nanti jemaat kalian bawa? Kalau tidak mau belajar firman. Memang ditentukan kalian menjadi bandel mungkin. Menurut Calvin. Bertobatlah. Predestinasi. Kemudian kalau bicara kedaulatan, maka Paulus hendak bicara juga kemahatauan. Allah itu maha tahu. Sekarang yang maha tahu siapa? Google. Google. Kau klik apa saja pertanyaanmu, dia jawab. Kalau dia tidak tahu maksudmu apa katanya kan? Mungkin Anda berkata ini kan, diperbaiki ini. Lalu kau bilang salah, ketik lagi. Klik. Maksudmu apa katanya? Mungkin Anda berkata ini. Semua dia tahu. Coba masukkan nanti nama pacarmu. Lalu kirim ke dunia maya. Baru klik pacarku siapa? Kasih tahu. Hitungan detik. Selama kau kasih tahu semua apa yang kau tahu ke dia, baru tanya dia tahu. Artinya Google akan bisa menjawab kalau datanya masuk ke dia. Itu keahlian Google. Kalau Tuhan, tanpa kau masukkan pun datamu, Tuhan tahu. Kau di kamar, di mana di pasar atau di sini pun, di mana kalian mau lakukan apa, tanpa kau masukkan data ke Tuhan, dia tahu kau di mana. Tak perlu GPS bagi dia. Jadi lebih hebat Tuhan daripada Mbah Google.
kalian masih tahu Google. Kalau saya kasih tahu lagi yang baru sekarang, OpenAI.com, wah, makin ngeri lagi nanti. Kalau Google kalian buka bisa kelihatan gambar. Kalau OpenAI.com tak punya gambar, tapi dia akan kasih tahu informasi ke kita lebih dalam. Kalau kalian mau coba aja OpenAI.com. Nanti kalau mau cara tahu bagaimana OpenAI.com, datang ke ruangan saya supaya saya ajari kalian bagaimana membuka OpenAI.com. Lebih canggih dari Google. Ntar lagi Google itu tinggal orang. Makanya harus kalian tahu informasi. Kalian aja nggak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Kau sembunyikan pun di hatimu terdalam, Tuhan tahu. Jadi bicara kedaulatan Allah itu bicara kemahatauan Tuhan. Lebih hebat daripada manusia. Nah ini sekarang ada baru keluar terbit robot yang bisa menjaga manusia. Sekarang raja apa nih? Ini baru keluar ini. Satu robot harganya 160 miliar. Satu robot itu bisa dibeli 160 miliar. Ini raja ini, robot ini, di belakang dia robot itu menemani presiden. Robot ini bisa mengalahkan 1050 orang sendiri, dipersenjatai dengan senjata otomatis, dan di dalam dirinya ada makanan dan minuman. Dia bisa mengalahkan 1050 orang. Kalian mengalahkan satu orang pun tak sanggup kan? Ini dia. Raja Bahrain membeli robot menemani dia kemana-mana. 160 miliar. Kamu berapa harganya? Setengah M, setengah mati. Setengah mati mengajarinya kan? Harga kalian setengah M, setengah mati mengajarinya. Itu 160 miliar. Tapi semua bisa dia melacak jauh sekali, melebihi Google. Gerakanmu mencurigakan, habislah. Dia embat itu langsung. Kau masih begini, dia cikung. Habis. Hati-hati. Jangan-jangan nanti Presiden Jokowi beli satu itu. Kemahatauan. Lalu ketiga pilihan. Bicara kedaulatan Allah itu bicara pilihan. Allah memilih. Jadi tadi bersama dengan predestinasi, memilih. Jadi kita dipilih, artinya dipanggil keluar menjadi berkat. Banyak orang yang dipilih itu bisa saja dalam kandungan. Yeremia kan dipanggil ketika di dalam kandungan kan. Mengapa dipilih? Karena dia punya kompetensi yang bagus. Mengapa Yesus berkenan kepada Allah? Karena dia punya kompetensi, kapasitas yang tinggi. Kalau misalnya nanti kalian dipilih menjadi perwakilan kampus, dipilih perwakilan gereja, dipilih perwakilan masyarakat, itu berarti kalian punya kompetensi yang beda dengan yang lain. Jadi kalian punya kompetensi ekstra, ya, bukan standar. Kalau standar tidak dipilih orang. Artinya ada keahlian yang Anda miliki. Makanya supaya kalian bisa dipilih, masukkanlah dalam dirimu kompetensi yang lain. Ada istilah sekarang yang baru. Saya lupa. NA. Pernah kalian dengar istilah NA? NA ini adalah milik Jadi kebutuhan yang ditambahkan ke kita, diperlengkapi
Jadi kalau misalnya kuliah di STT ini standarnya hanyalah datang ke kampus belajar, kalian menambah pada dirimu need of achievement and Anda pergi ke perpustakaan baca satu buku satu hari, Anda pergi kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman, Anda punya kemampuan menyetir, Anda punya kemampuan komputer, maka pastilah Anda lebih dari yang lain. Dan orang akan kalau ada sebuah pertandingan atau ada sebuah utusan, tanpa disuruh pun Anda dipilih orang-orang. Dialah. Karena apa? Punya kompetensi yang lebih. Jadi Tuhan tidak mungkin memilih kita kalau kita tidak punya kelebihan. Tak mungkin. Kalau kau hanya pendeta yang standar, Tuhan tidak akan tambah kepadamu karunia. Tidak mungkin. Hanya kepada orang yang dipercayalah diberi talenta. Tapi kalau tidak kau kembangkan talentamu, yang ada padamu pun ditarik, diambil. Itu jadi ada pilihan. Jadi buatlah dirimu dipilih. Karena tidak semua orang dipilih Allah. Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang menyatakan pada dirimu kau yang terpilih. Tapi kalau kau ingin terpilih, perlengkapi dirimu. Tapi kalau kau ingin terpilih tapi tidak mau belajar, tak mungkin lah. Tak mungkin, sesuatu yang tak mungkin. Kedaulatan Allah juga akan bicara soal adopsi. Adopsi kita diangkat menjadi anak Allah. Dalam teologi Paulus, teologi adopsi itu penting. Kalau di teologi PB1 kalian sudah bicara adopsi. Yohanes 1 ayat 12 ayat 14. Kamu diangkat menjadi anak-anak Allah kan? Lalu kalau teologi Paulus adopsi ini pun kau diangkat anak-anak Allah, itu penting. Jadi orang percaya itu diangkat menjadi anak Allah. Kalau sudah anak Allah kan sudah anak yang maha kuasa kan? Kalau kau anak presiden aja sudah bangga, atau anak bupati sudah bangga, sudah pongah gini kan? Anak pendeta aja pun sudah pongah. Apalagi anak Allah. Ya kan? Jadi banggalah kalian ini, kemana-mana adalah anak Allah. Kalian tahu enggak, setiap anak Allah, setiap kalian pergi kemana-mana, ada 1000 berloksa-loksa malaikat Tuhan menyertai. Lebih daripada ini tadi, si robot tadi. Itu masih satu robot. Kalian 1000 malaikat mendampingi. Cuma kau enggak lihat malaikat di mana. Itu aja. Kalau tadi kelihatan robotnya kan. Tapi orang percaya, satu orang percaya, Tuhan utus ribuan malaikat. Percaya nggak percaya terserah kau. Kalau kau nggak percaya, memang nggak ada malaikat di sampingmu lagi. Tapi kalau you percaya, ada ribuan malaikat di sampingmu. Persoalannya kau nggak percaya, itu aja. Yang ada yang menemanimu, kalau ada di situ pacarmu kan, baru percaya kau gitu. Kalau tak kelihatan menemanimu, nggak percaya. Itu adopsi itu sangat penting bagi Paulus. Itu merupakan kedaulatan Allah. Allah yang mengadopsi kita, bukan kita mengadopsi Allah. Jadi Allah itu mengadopsi kita kalau kita sudah percaya. Kemudian kita dipanggil. Kita bicara kedaulatan Allah, kita dipanggil. Dipanggil oleh Allah. Persoalannya memang soal panggilan ini. Wawancara dulu ke SCT kan, kau kenapa kamu masuk SCT? Ada panggilan kepada saya. Siapa yang manggil nggak tahu gitu. Ada surat panggilannya, nggak ada. Kapan dipanggil pun nggak tahu. Masuk SCT kau gitu. Mungkin ada telinganya. Hujulum, mendaftar kau gitu kan. Ke SCT kan. Dipanggil gitu. Dan memang kita sering ada orang meninggal dipanggil ke rumah Allah Bapa di surga gitu. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Entah siapa yang manggil, lalu bagaimana cara panggilannya? Mati kau. Enggak tahu kita kan. Atau telah dipanggil Bapa di surga. Telah dipanggil. Enak dengaran tapi tidak teologis. Jadi apalagi sering di acara-acara ibadah penghiburan kan.
Bapak ini telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata. Dia yang menentukan. Padahal kita itu dipanggil enggak apa namanya, tidak teologis. Jadi kalau kalian tim penghiburan, jangan kalian pakai kata-kata panggilan, karena enggak jelas apa arti panggilan. Lebih baik kalian berkata realistis, Bapak ini telah mati, bersabarlah ya, kuatlah kalian. Jangan menangis terus, menangis sih boleh tapi jangan terus. Itu kalian lebih realistis. Berpisahlah kalian, tak ada lagi bapakmu. Gak apa-apa, biar sakit gak apa-apa, tapi sadarkan dia gak ada lagi bapaknya. Lebih realistis daripada kau bilang ini bapak ini sudah dipanggil bapak di sorga. Senang dia, tapi besoknya nangis dia. Gak ada lagi bapakku, kan? Mana bapakku? Nangis dia. Gak sadar dia bapaknya sudah dipanggil. Sudah dison maradian, kan? Ini lo tuh hatta, katakan. Ada lagi dialog debata, kata. Bagaimana cara mengalaknya nggak tahu kita. Apakah pakai pesawat? Nggak tahu kita. Nah ini, jadi kalau kita bicara kedaulatan Allah itu soal dipanggil. Panggilan Allah itu kita yang merasakan, kalian yang merasakan. Tapi memang soal panggilan sekarang, mahasiswa atau orang-orang lah, anak muda sudah susah sekali sekarang dipanggil. Karena apa? Dia pakai headset. Dipanggil pun gak kedengar, karena yang dia dengar. Apalagi yang pakai gini. Ditembak dulu, kedengar. Itu. Jadi susah memanggil orang yang sudah segini pasti harus gini aja. Baru sadar dia. Kalau dipanggil dengan sekuat tenaga pakai tawa pun nggak dengar nih. Yang dia dengarkan sudah dipanggil Tuhan pun dia nggak dengar. Nggak kedengaran kan. Lalu Tuhan jatuhkan sesuatu. Tuhan, apa Tuhan katanya? Sama tukang bangunan kan, kalau tukang bangunan memanggil orang yang di bawah, jangan panggil, nggak bisa nih. Hai, dengarnya, jatuhkan aja buat tuh samping itu. Gitu lah. Itu, kalau berteriak pun nggak dengar nih, tapi jatuhkan aja sesuatu. Makanya Tuhan sering membuat sesuatu kepada kalian supaya kalian tahu panggilannya. Jatuh dari motor, tabrakan, sakit. Baru Tuhan, apa Tuhan? Sakit ke Tuhan. Kenapa aku sakit Tuhan? Gitu kan. Dikasih nilai E. Oh Tuhan. Itu baru kalian tahu panggilannya. Kalau aman-aman nggak pernah kalian tahu Tuhan memanggil kalian. Iya kan? Tuhan memanggil setiap Senin, hari Jumat ke chapel, nggak kalian dengar. Tapi coba kalian sudah putus, tidak ada lagi uang, mau bayar uang kuliah nggak ada, oh berdoanya pun, oh Tuhan. Jam 12 malam pun berdoa kan, tolonglah. Itu. Jadi kalau Tuhan panggil dengan sopan aja kalian datang. Banyak cara Tuhan memanggil kita. Setiap hari saya panggil kalian kan, baca firman. Kalian nggak dengar. Ya terserah kalian. Supaya nanti datang batu-batu. Baru kalian menyadari panggilan itu kan. Jadi Paulus bicara kedaulatan Allah pasti bicara panggilan. Lalu kita juga melihat kalau bicara kedaulatan Allah, Paulus itu soal tujuan. Tujuan kita apa nih? Tujuan kita harus jelas. Selama di dunia ini kan tempat kemah sementara ini. Dunia ini mengembara kita di sini. Tidak lama kok di sini. Umur kita dikasih Tuhan berapa tahun? Berapa umur kita dikasih Tuhan? Menurut Alkitab. Belum baca. Coba baca Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Coba baca kuat-kuat dulu. Berfirmanlah Tuhan, Aku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging.
Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Berapa? 120 tahun 120 tahun saja. Tuhan kasih umur kepada kalian 120 tahun saja. Sementara itu kan. Sudah heboh itu kalau sampai 120 tahun. Ada yang sampai? Enggak ada. Makanya Paulus mengatakan hidup kita hanya 70 sampai 80 tahun. Karena enggak mampu kita 120 tahun. Karena makan kita banyak sekali. Kolesterol kan, darah tinggi. Jantung sakit itu. Enggak tahan karena kita tidak mampu menjaga pola pikir, pola tindak, pola kata, pola makan, pola istirahat tidak kita jaga. Ya 70 tahun lah, itu pun kalau kuat. 80 tahun sudah kutuk apa namanya itu. Sudah capek ya, sudah itu aja kan. Itu enggak tahan lagi. Tujuan kita di dunia ini apa? Paulus berkata tujuan kita di dunia ini hendak mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang kekal. Harus sampai ke sorga. Jangan sia-sia hidupmu. Entah berapa tahun Tuhan kasih di dunia ini. Kau berhenti di neraka. Karena neraka itu pasti. Tapi sorga itu perjuangan. Berjuang kalian ke sorga. Maka tujuanmu jelas. Kalau ditanya orang kau sekarang, seandainya kamu mati sekarang, masuk apa kau? Pasti. Pasti. Ya harus pasti. Bagaimana caranya pasti? Lakukan kehendak Tuhan. Kalian kan sudah belajar teologi di sini. Isi hidupmu dengan pasti. Maulah beribadah, maulah baca kitab, maulah berdoa, maulah melakukan kehendak, maulah menolong orang. Itu orang yang pasti ke sorga. Orang yang berbuat baik itu adalah orang yang sudah penghuni sorga yang masih tinggal di bumi. Tapi jangan berbuat baik supaya masuk sorga, salah. Orang penghuni sorga, kita sudah pasti masuk sorga. Bukti kau masuk sorga, hidupmu baik. Kau berbuat baik. Jadi berbuat baik itu adalah buah dari keselamatan. Maka tujuanmu di dunia ini apa? Jelas. Itu kedaulatan Allah. Maka Allah mencipta kita untuk memuliakannya. Tapi terkadang kita memberontak melawan Tuhan. Sehingga kita tidak sampai ke sorga. Pinggir-pinggirnya pun gak sampai. Tapi ke neraka jahanam. Pendeta juga banyak sekali mungkin di sana. Ya, banyak ini. Karena dia hanya sorga. Dia nggak masuk sorga. Kayak kernet mobil kan. Medan. Setelah penuh pergi orang ke Medan, dia masih di situ. Dia hanya dapat komisi. Itu. Di pendeta itu sorga. Pergi orang ke sorga dapat terima amplop kan. Kernet dia itu. Kernet mobil itu. Hati-hati kalian jadi kernet. Khotbahnya merapi-api, melasak-lasak, membuat orang masuk surga, tapi dia masuk neraka. Hati-hati loh. Kalian siapkan kalian jadi kernet atau jadi supir yang membuat orang ke surga. Kau pun ikut ke surga. Supir itu kan sampai ke tujuan. Sampai Medan kata supirnya. Dia pun sampai di Medan kan. Itu. Kalau kernet enggak. Tinggal di siantar dia. Yang sampai ke Medan, supir dan busnya dan penumpang. Ya kau pastikan kau supir juga yang membawa orang ke surga dan kau pun ikut di surga itu. Itu tujuanmu jelas. Kemudian kehendak. Kalau kita bicara kehendak Allah, kita bicara kehendak. Ada kehendak Allah sama kita. Jadi bukan hanya kehendak manusia. Jadi kalau kita bicara kedaulatan Allah, Allah punya kehendak kepada kita. Kehendak Allah kepada kita jelas memuliakan Dia. Dia mencipta Adam dan Hawa tujuannya supaya ada orang yang memuliakan Dia. Ciptaan yang memuliakan Dia. Alam tidak mungkin memuliakan Tuhan. Kambing, hewan, domba tidak mungkin memuliakan Tuhan. Tapi manusia yang punya akhlak itulah yang memuliakan Tuhan. Sedangkan gunung-gunung memuji Tuhan, alam memuji Tuhan. Apalagilah manusia yang berakhlak itu. Tuhan punya kehendak kepada kita. Soalnya manusia tidak punya kehendak memuliakan Tuhan. Dia hanya memuliakan dirinya, menyombongkan dirinya. Dia menganggap apa yang ada padanya adalah karena kerja kerasnya. Dia nggak sadar itu dari Tuhan semua. Itu. Ketujuh hal inilah kalau kita bicara kehendak.
kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Nah itu yang poin yang pertama. Nah poin yang kedua, kalau Paulus bicara tentang Kristus, maka Paulus sedang bicara tentang kemanusiaan Kristus. Dia bicara soal kemanusiaan. Bagaimana Kristus itu? Kristus itu benar-benar manusia karena dia lahir dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4. Kemudian dia memiliki keturunan fisik. Nanti kalau kalian baca Roma 1 ayat 3, 2 Timotius 2 ayat 8, dia lahir dari keturunan Daud. Itu berarti Yesus itu manusia. Dia buktikan bahkan Kristus Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi yang membedakan kita dengan manusia Yesus ialah manusia Yesus itu tidak berdosa. Kita berdosa. Itu bedanya. Paulus membahas itu. Jadi jangan anggap dia sama-sama manusianya kami dengan Yesus. Sama-sama tapi ada bedanya. Yesus tak berdosa, kita berdosa. Itu kalau bicara ke manusia, bicara Kristus dalam teologi Paulus. Kemudian ketika kita bicara teologi Kristus dalam teologi Paulus, ini bicara soal keilahian. Keilahian Kristus. Paulus banyak ia menyebut keilahian Kristus. Bahwa Kristus itulah berasal dari surga. Dari 1 Korintus 15 ayat 47, Paulus menyatakan Yesus itu datang dari surga. Makanya Yohanes berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, datang dari surga. Jadi Kristus itu tidak hanya manusia biasa, tapi dia berasal dari surga. Bahkan Yesus itu dalam keilahiannya, dia punya praeksistensi dan kekekalan. Jadi Kristus itu punya praeksistensi. Coba nanti kalau di Kejadian, ketika Allah mencipta, baiklah kita mencipta manusia kita kan, baiklah kita, bukan dikatakan Allah, baiklah aku mencipta, bukan. Tapi kata Allah itu apa? Baiklah kita mencipta manusia segambar dengan kita, bukan segambar denganku. Di situ berarti kata kita itu sudah ada praeksistensi Yesus. Yesus sudah ada di sana, Allah dan Roh Kudus. Itu namanya praeksistensi. Dan dia kekal. Itulah keilahian Yesus. Jadi Yesus itu tidak hanya di bumi ini ada, sebelum dia menjadi manusia pun dia sudah ada. Itu namanya praeksistensi. Ini terjemah tantangan. Udah ya? Oke. Nah itu namanya keilahian. Kemudian ketika Paulus berbicara soal Kristus, ini tidak lepas dari ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus. Yesus itu Tuhan. Tidak hanya manusia, tapi Yesus itu benar-benar Tuhan. Nanti kita akan dalami ini dalam paper kelompok soal kristologi Paulus. Tidak usah kita bahas ini lebih dalam, nanti kelompok akan membahas ini. Kemudian bagian yang ketiga teologi Paulus tentang Roh Kudus. Kalau Paulus berbicara tentang Roh Kudus, maka ini tidak terlepas dari pribadi Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus itu akan terlihat dari intelektualnya, Roh Kudus itu pintar, intelek. Apa yang kau sembunyikan di hatimu pun Roh tahu. Jadi Roh itu intelek, cerdas. Kemudian Roh itu punya kehendak. Sebagai pribadi, Roh Kudus itu punya kehendak. Kemudian Roh Kudus itu punya emosi. Ketika kita menghujat Allah Bapa, tidak apa-apa, menghujat Yesus tidak apa-apa, tapi menghujat Roh tidak bisa diampuni. Dia punya emosi. Sama seperti manusia kan, 1 kali kau sakiti hati ini masih 2 kali maafkan, 3 kali hati. Ini berasal dari sini nih. Roh punya emosi. Baru Roh itu punya keilahian.
roh itu punya keilahian. Makanya kalau kita bicara keilahian, tidak lepas dari ajaran Filique. Kalian sudah pelajari Filique kan? Pastilah Filique sudah tamatlah kalian dalam ajaran dogma. Kalau sudah lewat dogma 1, 2 sudah harus lolos Filique. Apa Filique? Wow, gak tamat juga rupanya. Atau Konsili Kalsedon 451. Kalian apa sih? Theotokos, Filique. Itu dibahas juga. Wah, gimana kalian nanti nih terjun ke lapangan nggak tamat ini? Kalian harus banyak baca buku loh, supaya punya modal. Jadi kalau kalian tidak tahu Filique, bagaimana kalian tahu roh itu ilahi? Kan perdebatan Arius dan Nestorius soal monofisit, Tritunggal, dan termasuk Filique. Kalau orang-orang Arius dan Nestorian menganggap bahwa roh itu hanya datang dari Allah Bapa, itu namanya monofisit. Tapi kalau Kalsedon mengatakan roh itu tidak hanya berasal dari Allah Bapa, tapi dari Kristus. Maka ada roh Kristus, ada roh Allah Bapa, ada roh Kristus. Dia berasal dari Allah Bapa dan berasal dari Anak. Itu Filique. Maka roh itu menjadi Tritunggal. Maka dia ilahi. Wah, berarti harus banyak lagi kalian baca buku ini. Istilah-istilah terminologi Kristen pun kalian tidak paham. Bagaimana kalian mau berdebat nanti dengan jemaat atau berdebat dengan polemikus agama lain? Ini Filique, ini debat hangat ini di polemikus Islam. Debat hangat ini. Kalau kalian tidak menguasai Filique, tidak menguasai Kalsedon, tidak menguasai Nicea, Iman Rasuli, wow, bagaimana kalian tidak mengajar sini? Kalau kalian tidak punya modal ilmu pengetahuan tentang ini semua. Kan sudah tamat secara gereja Asia kan? Sudah kan? Udah. Kok ragu? Udah kan? Ya di situ kan sudah dibahas itu bagaimana secara gereja Asia lama yang berbicara tentang perdebatan kristologis, perdebatan apa namanya ikonoklasme, Filique. Kalian bahas itu soal ikonoklasme, ikonoklasmus, Filique. Wow, kalau kalian tidak bahas itu gimana? Padahal sudah nilai A pula ya. Kebetulan saya mengajar secara gereja sekarang. Saya tanya-tanya yang kalian pelajari. Wah, gimana ya melepas kalian nanti ke dunia nyata ini? Tidak apa-apalah, masih ada bacaan kan? Itu yang pertama, pribadi Kristus. Lalu yang kedua nanti yang dibahas di sini ialah soal kuasanya, kuasa roh. Jadi kalau Paulus berbicara Roh Kudus itu akan ada kuasanya. Kuasanya itu apa? Untuk meregenerasikan. Jadi kuasa roh itu regenerasi. Maka orang-orang percaya di bumi ini tidak pernah berhenti. Karena dia akan meregenerasi. Pengikut-pengikut Kristus itu diregenerasi. Akan lahirlah pengikut Kristus yang baru, terus sampai akhir zaman. Tidak akan berhenti. Regenerasi. Kemudian dia kalau kuasa roh itu akan mampu membaptis. Kalau Yohanes membaptis di Sungai Yordan dengan kuasa dia ya, kuasanya Yohanes, tapi dia yang akan datang setelah aku, dia akan membaptis dalam roh. Maka kita dibaptis dalam roh. Jadi persoalan kita bukan soal sedikit air dipercikkan ke kepalamu, atau kamu ditenggelamkan, atau diselamkan, atau apalah istilahnya itu. Bukan soal itu. Tapi soal bagaimana kamu dibaptis
Dengan baptisan itu kamu diterima menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dengan demikian kamu dibenamkan, dimatikan kemanusiaanmu yang berdosa, dan kamu bangkit menjadi manusia yang baru, dan kamu menjadi manusia baru. Itulah disebut dengan manusia baru setelah kalian dibaptis. Tetapi manusia baru tidak sama dengan bertobat. Manusia baru hanya sekali. Setelah dibaptis kita manusia baru. Tapi pertobatan bisa berkali-kali. Jadi jangan nanti supaya kalian manusia baru dibaptis lagi di gereja lain, salah. Kalau ada orang dibaptis lagi di gereja kita kena aku bisa gereja. Harus diajari lagi soal iman yang benar. Itu kuasanya membaptis, kemudian mendiami. Roh Kudus itu mendiami. Makanya Roh Kudus itu tidak tahu kita diam di mana, karena dia mendiami orang percaya. Sama seperti angin ini, terasa dia, tapi nggak bisa saya pegang ini. Masuk dia ke ruang-ruang hidup kita. Jadi roh itu mendiami. Terserah di ruang mana kalian beri kesempatan buat roh. Apakah di hatimu, apakah di pikiranmu, apakah di tindakanmu. Di mana kau sering buat dia berdiam. Tergantung. Lalu setelah berdiam, dia memateraikan. Roh itu memateraikan. Roh itu memateraikan. Kemudian roh itu memenuhi. Inilah kuasa roh. Jadi mendiami, memenuhi, dia punya itu kuasa. Nanti juga akan kita dalami ini dalam teologi Roh Kudus berdasarkan surat-surat Paulus. Nanti akan kita dalami bagaimana roh itu. Nah, bagian yang keempat ialah soal dosa. Kalau kita bicara soal dosa, bagaimana Paulus melihat dosa? Kalau kita bicara dengan teologi Paulus tentang dosa, maka kita tidak akan terlepas dari sebuah kata hamartia. Apa itu hamartia? Hamartia. Hamartia. Nanti lihatlah di kamus bahasa Yunani ya, hamartia. Apa itu hamartia? Hamartia itu misalnya ini. Saya mau tembak ini. Kalau dia, wah itu tidak dosa, karena tepat sasaran. Tapi kalau saya tembak ini, atau saya ketapel, itu meleset, itulah dosa. Jadi dia meleset, tidak kena dia. Kalau kena enggak berdosa, tapi kalau meleset berdosa. Sama seperti kalian mengontrak mata kuliah 18, harapan kalian nilai A. Tapi setelah dapat KRS semester depan dapat C, D, B, meleset. Kalian berdosa. Maka ulangi lagi mengontrak. Karena meleset. Jadi banyak yang meleset dalam hidupmu, maka itu adalah dosa. Kau hendak mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Meleset, berdosa. Apa yang meleset? Itu dosa. Jangan kalian anggap kalau kalian membunuh, kalian berbohong, kalian memfitnah itu berdosa. Enggak. Tujuanmu pun meleset, itu dosa. Jadi apa yang kau datang hari ini misalnya, hari ini saya datang kuliah, harusnya saya begini, habis ini begini. Ternyata setelah dijalani hari ini banyak yang meleset dari rencana kian. Nah itu kamu sedang berdosa. Maka bertobatlah, karena banyak yang meleset dalam hidupmu kan. Itu hamartia. Jadi tindakan kita yang tidak sesuai dengan patron kita, tidak sesuai dengan rencana kita, itu dosa.
Seharusnya saya harus telepon bapak hari ini. Ternyata tidak jadi, meleset. Berdosa. Maka segera bertobat, telepon langsung. Pak, di mana Pak? Udah makan Pak? Wah, senang dia. Jangan setelah telepon, Pak, biasalah Pak, udah tanggal tua. Hanya itu komunikasinya kan. Kalau orang tua pasti beres. Itu aja, padahal belum ada uangnya. Dia masih pinjam tetangga, pinjam yang lain, baru transfer. Kita mendengarnya beres, di sana tidak beres. Itu, kayak seringlah telepon bapakmu, mamamu, siapapun yang mendukung kalian di tempat ini, komunikasi supaya jangan meleset, ya sesuai jalur. Mereka pun senang kalau kalian tidak meleset kan, maunya tamat tepat waktu, berhasil baik, dapat nilai baik, tidak meleset. Mereka pun nanti waktu sudah gini, siapa itu anakku, sarjana teologi. Itu cerita sama orang lain kan anaknya sarjana teologi, tidak meleset. Tapi kalau kenapa anakmu tidak tamat, yang lain kita bicarakan katanya. Karena meleset. Meleset dari harapan. Itu kalian masuk dalam hamartia, dosa. Jangan buat meleset harapan orang tuamu, tapi buatlah harapan orang tuamu tercapai. Itu dosa, hamartia. Yang kedua, paraptoma. Kita bicara paraptoma. Kalau bagi Paulus bicara dosa, itu tidak bisa terlepas dari paraptoma. Apa itu paraptoma? Paraptoma ialah langkah yang salah. Langkahmu salah. Kau sudah menetapkan langkahmu mau ke kampus, mau belajar, mau studi teologi PB2, kau melangkah ke kantin. Itu dosa itu. Kau melangkah ke rumah temanmu nonton musik box misalnya, atau main game, atau kalian pergi refreshing ke kampung sawah yang dibenci, sawah lukis, untuk hanya selfie. Hai guys, itu paraptoma, salah langkah. Hati-hati. Kalian disuruh studi ke kampus SD Medan, ternyata tengah jalan bawa cewek pulang ke rumah karena sudah harus menikah. MBA, marriage because of sin. Itu hati-hati, salah langkah namanya. Itu berdosa. Jadi jangan bawa perempuan ke kamarmu. Itu bukan istrimu. Tetapi perempuan yang kau bawa ke altar, itulah istrimu. Jangan bawa laki-laki ke kamarmu, karena itu bukan suamimu. Tapi bawalah laki-laki ke altar, itulah suami. Sabar menunggulah. Itu kan. Teng teng teteng. Teng teng teteng. Sabarlah. Kalau belum mau masuk sudah lagi itu. Ketemu di luar kita. Supaya jangan salah langkah. Kalau sudah masuk ke dalam banyak godaan. Enggak ada kan? Ada kan? Gitu. 5 menit tapi 9 bulan akibatnya. Gak ada orang kan juga 9 bulan. Ketahuan, aduh. Meleset langkahnya, enggak pendeta lagi. Pendeta itu hanya mimpi. Ngerti maksud saya? Sudah sama-sama dewasa. Jangan salah gunakan kedewasaan. Matang sih matang tapi belum digunakan. Jangan gunakan sekarang. Nanti ada waktu. Sabar. Gunakan potensi yang lain itu, yang ada itu membaca buku. Baca buku. Gunakan ke potensi yang baik. Jangan salah gunakan. Itu paraptoma. Jadi ingat nanti kalau mau melenceng, paraptoma harus lurus loh. Itu kalau bicara paraptoma itu teologi Paulus itu. Kemudian parabasis. Kalau bicara dosa, parabasis. Paulus bicara soal parabasis. Apa itu parabasis? Parabasis ialah
melangkah keluar. Tadi banyak teman-teman kita melangkah keluar ya. Seharusnya 3B, akhirnya entah 3A apa mereka di luar sana. Mereka ikut bersama kita di sini. Dia melangkah keluar. Atau misalnya tidak terpilih di gereja menjadi ketua pembangunan. Keluar dia dari gereja itu. Tidak terpilih jadi bishop, eporus, ketua medramen, keluar dia. Buka gereja baru. Itu keluar, itu namanya parabasis. Dia keluar dari komunitas yang benar. Itu parabasis. Itu dosa. Kalau kita sudah sepakati, kita punya komitmen, lalu kita keluar dari komitmen, itu parabasis, dosa itu. Makanya jangan sekali-sekali berjanji kalau tidak mau tepati janji. Nanti kau disebut dengan perjanji kuling. Basi dok, perjanji kuling. Orang-orang keling itu kalau berjanji, suka kali berjanji tapi nggak ditepati. Orang-orang keling. Keling tahu kan? Kalian kan bukan orang keling kan? Makanya bilang perjanji kuling. Kalian kan orang Batak kan? Kalau berjanji tepati. Jangan berjanji. Jam berapa kita diskusi? Jam 3, dia datang jam 6. Alasannya macet, alasannya sepeda motornya rusak, ada alasannya opungnya, telepon dia, macam-macam. Kalau berjanji jam 3 tepati. Supaya jangan parabasis. Kemudian yang terakhir, anomia. Anomia. Bicara dosa bagi Paulus itu bicara anomia. Apa itu anomia? Anomia adalah tanpa hukum atau pelanggaran. Sudah ada aturan STT, aturan asrama, ada aturan pembayaran uang kuliah, ada aturan kuliah, ada aturan ini dilanggar. Itu namanya anomia. Itu dosa. Kalau sudah ditetapkan ada aturan, tunduklah sama aturan. Ini sudah dikatakan kan kalau kuliah harus pakai baju yang berkerah, pakai sepatu gitu kan, datanglah sebelum waktunya. Itu namanya aturan, tapi dilanggarnya. Tapi setelah dilanggarnya minta ampun, mohon izin pak, apa itu kan, nggak bisa lagi. Itu namanya anomia, tetap dihukum. Oke, itu tentang dosa. Jadi ada hamartia, ada paraptoma, ada parabasis, ada anomia. Kemudian tentang keselamatan. Teologi tentang keselamatan, kalau kita bicara tentang teologi keselamatan Paulus, maka kita akan bicara tentang pengampunan. Pengampunan. No future without forgiveness. Itu perkataan siapa? No future without forgiveness. Itu tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Kalian tahu siapa itu yang mengatakan itu? Dia itu adalah Nelson Mandela. Dia 27 tahun di penjara di Afrika Selatan karena membela kesetaraan warna kulit. Kesetaraan warna kulit, black, white. Dia dicaci maki oleh orang-orang white, orang Eropa. Di sipir penjara pun setiap hari ditunjang, dikencingi. Tiap hari makanan dia tunjang, dikencingi. Lalu ketika dia terpilih jadi presiden dan dibebaskan dari penjara, ditanya Nelson Mandela, siapa yang akan melantik kau jadi presiden? Siapa yang dipilihnya? Siapa? Yang mengencinginya setiap hari itu. Itulah yang melantiknya jadi presiden. Lalu orang berkata, mengapa? Dia sudah menyakiti kau setiap hari, mengencingi kau begini-begini. Apa dia katakan? No forgiveness, no future without forgiveness. Ampunilah akan kesalahan kami seperti tidak akan masuk surga kau kalau tidak kau ampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kau. Hitunglah kau masuk surga sekarang apa enggak. Tergantung kau ampuni enggak dosa-dosa teman-temanmu, dengan teman-teman sekosmu, teman-teman sangkatamu yang menyakiti hatimu, teman mantan pacarmu.
Kau ampuni enggak? Kalau enggak masuk surga kau. Makanya ampuni dia. Persoalan dia tidak mau mengampunimu, bukan persoalanmu itu. Katakan aku mengampunimu. Supaya apa? Supaya aku masuk surga. Terserah kau mau enggak, mau ikut enggak usah. Tapi saya mau masuk surga. Ku ampuni kau kawan, bro, gitu kan. Gitu. Jadi kalau ada orang menyakitimu, jangan lama-lama, ampuni aja. Enggak susah kok. Kan hanya di mulut kan. Aku mengampunimu. Sorry ya, maaf. Selesai. Kau penghuni surga. Tapi kalau kau kumpul-kumpulkan 1, 2, 3, 30 tahun yang lalu pun kau ingat, masuk neraka kau. Kita kan sering gitu kan. Opungmu dulu ya, begini sama aku. Opungnya berapa puluh tahun yang lalu itu. Opungnya aja udah mati. Diingat-ingatnya lagi. Makanya sulit masuk surga. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan orang lain sama kau, segera ampuni. Karena itu perintah Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kan. Ampuni. Kalau nggak berani kau mengampuni, jangan bicara surga bro. Kalian bicara neraka itu. No future without forgiveness. Jadi pengampunan itu penting bagi teologi Paulus. Bicara keselamatan, ingin masuk surga, ingin selamat, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Yang kedua ini penebusan. Kita ditebus tidak dengan harga murah, tidak murahan. Kita ditebus dengan mahal, nyawa. Apulotrosis, diampuni, dibebaskan dengan suatu harga yang mahal. Maka Yesus mati itu harga mahal, satu nyawa. Jadi kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Lalu Yesus yang tidak berdosa tadi, manusia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa. Dosa kita ditimpahkan kepada Yesus. Dan hanya orang yang berdosalah disalib. Yesus sudah berdosa tadi kan, karena dosa kita dipindahkan ke dia, disaliblah dia mati. Lalu kita yang seharusnya mati dijadikan tidak berdosa karena dosa kita telah dilimpahkan kepada Yesus. Maka kita diampuni dosanya, suci, masuk surga. Ini pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau kita merayakan perjamuan kudus, kita tidak menghayati bagaimana Yesus berkorban demi kita, sia-sialah perjamuan kudus yang kalian rayakan. Maka ketika kita merayakan perjamuan kudus, hayatilah pengorbanan Yesus yang menggantikanmu seharusnya mati di Golgota supaya kau selamat. Tapi kalau tidak dihayati begitu, maka perjamuan kudus itu tidak ada artinya. Itu hanya minum roti, minum anggur dan makan roti yang sia-sia. Tapi kalau kau hayati kamu sedang digantikan oleh Yesus untuk dihukum mati, maka kamu akan merasakan pertobatan. Coba bayangkan kalau sekarang kau menggantikan Sambo dihukum mati, mau gak? Mana mau? Sambo pun masih mencari-cari orang menggantikan dia kan. Tapi yang menggantikan dia dihukum mati Yesus. Kalau dia datang kepada Yesus selesai. Tapi kan gak mau dia datang kepada Yesus, pongah kan. Sudah dijatuhkan hukuman mati pun. Dia pongah. Jadi orang-orang yang pongah itu memang layak hukum mati. Supaya jangan banyak pengikutnya lagi di dunia ini kan. Tapi dia memang enak itu. Enggak jadi hukum mati itu kan. Karena ada peraturan baru sekarang, undang-undang baru tentang KUHP. 10 tahun diberi kesempatan baginya bertobat. Lalu kalau dia bertobat selama 10 tahun, dijatuhkan hukumannya menjadi seumur hidup. Tergantung rekomendasi kepala lapas. Kalau kepala lapas mengatakan bahwa Sambo telah bertobat selama 10 tahun, turun dia seumur hidup. Maka tanda tangan lapas itu nanti wani piro. Berapa ini? Berapa tanda tangannya? Nanti berlomba-lomba nanti orang kepala penjara di mana di penjara dia.
menunggu tanda tangan gitu. Wah ini piro. Itu jadi siapa yang mau berani menggantikan dia hukum mati? Tidak ada kan? Itu penebusan. Yang ketiga pendamaian. Bicara keselamatan kita berbahas tentang pendamaian. Ribuan tahun kita berseteru dengan Allah. Ribuan tahun. Kita coba berdamai dengan ibadah kita. Kita coba berdamai dengan kurban bakaran. Kita coba berdamai dengan puasa. Kita coba berdamai dengan ritus-ritus keagamaan. Kita coba berdamai dengan amal bakti. Tapi tidak bisa tersambung dengan Tuhan. Pendamaian itu hanya satu cara. Salib. Maka kita berdamai dengan Allah. Jadi pendamaian itu mahal. Tapi orang Batak kalau berdamai dengan darah babi kan, diseak babi kan, panggil tulang, baru berdamai, pelukan, makan, berdoa loh. Tuhan kami telah ampun. Habis itu habis makan berkelahi lagi. Jadi pendamaiannya nggak jadi, tapi makannya jadi. Darah babi sudah habis. Tapi perdamaian nggak jadi karena diingat-ingat lagi. Padahal sudah berdamai diingat lagi. dulu katanya. Padahal sudah berdamai. Makanya berdamai itu harus delete kasus itu dari hatimu, hapus. Jangan lupakan. Kalau dilupakan muncul lagi. Kalau di komputer delete. Kalau kalian buka lagi nggak muncul lagi dia. Tapi kalau dilupakan, kalian klik muncul lagi dia. Di file mana kalian simpan? Di file Teologi PB kah? Di file Dogmatika? Muncul dia. Tapi kalau delete, clear history, udah habis semua. Kalian klik pun tidak ada lagi. Jadi kalau mengampuni orang, delete. Maka Tuhan mengampunimu, membuang sampai ke tubir laut yang terdalam. Tubir laut artinya itulah yang terdalam di dunia ini. Membuang ke ufuk timur, ke ufuk barat. Tak tahu lagi tak hingga. Makanya Allah tidak pernah mengingat dosamu kalau kau mengaku dosamu. Tapi kalau manusia mengaku dosa, diingatnya 1, 2, 3, dikumpul-kumpulkan. Makanya kita nggak bisa berdamai. Jadi kalau saya memang semua kadang-kadang lupa aku orang menyakitiku karena nggak ku ingat lagi. Perbuatan baikmu pun tak usah kau ingat, nggak ada gunanya. Datang tiba-tiba, Pak aku begini, kita dulu apa Amang begini sama aku nggak ingat lagi. Lebih baik tak usah ingat. Tapi jangan amnesia gitu. Jadi lupa semuanya. Itu pendamaian, baru kemudian justifikasi. Bicara keselamatan, kita akan bicara soal justifikasi. Ini pembenaran. Justifikasi by faith, pembenaran oleh iman. Justifikasi. Pembenaran. Kita tidak bisa membenarkan diri. Kalau kita menyatakan kebenaran kita, itu tidak benar. Yang membenarkan itu adalah pihak lain, orang ketiga. Maka kita bukan benar, tapi kita dibenarkan. Kalau dibenarkan, nilai kalian sebenarnya 55-nya. Tapi saya lihat wajahmu ini. Saya kasih 90. Itu namanya dibenarkan. Anugerah. Jadi bukan karena kalian belajar sungguh-sungguh dapat nilai A, bukan. Nilai pengasihannya semua itu. Karena kalian dibenarkan, diangkat. Gitu. Aslinya passing way. Pas-pasan. Angka 70 ke bawah hanya nilainya. Tapi ya kasihanlah nanti ini kawan-kawan ini nggak bisa kumulautkan. Kasihlah nilai A gitu. Nilai pengasihan. Dibenarkan. Itu justifikasi. Jadi Allah itu tidak pernah membenarkan kita karena kau berbuat baik, karena kau beribadah, karena kau pandai membaca firman, pandai berkhotbah, pandai melayani. Tidak. Gak cukup. Dia hanya ranknya itu sampai C. Gak bisa ke A. Padahal yang bisa lulus ke surga harus nilai A. Harus kudus. Sempurna.
tak bercacat. Gak mungkin. Kita lihat orang aja gini ganteng cantik, gitu kan? Udah berdosa. Udah berdosa. Belum aksi, masih melihat gini udah berdosa. Itu. Bagaimana mau sempurna? Masih tinggal di bumi ini kan? Mata ini masih normal kan? Kecuali mata ini sudah rabun. Nggak lihat lagi kan? Mana yang cantik nggak jelas kan? Mana yang jelek atau mana yang ganteng nggak jelas. Nah, itu masuk surga lah itu. Nggak mungkin masuk neraka itu kan? Itu. Sedangkan orang yang buta pun tahu dia yang cantik mana kan? Iya, orang buta itu kasih uang 100.000 tahu dia. Kasih 50.000, kasih 20.000, gitu kan? Janganlah itu, wah itu sedikit kali itu kan? Tahu. Waktu ngerokok dia kan, kasih rokok. Sini sebuah, baru kupindahkan ke sini. Iya begini kan, kita pindahkan ke sini. Ya gini. Tahu dia udah pindahkan. Baru pindahkan, dia bilang capek kali kau pindahkannya, tahunya aku itu. Walau matanya tak bisa lihat, tapi tahu di mana sebab dibuat. Apalagi yang punya mata kan. Itu. Jadi kalau bicara pembenaran, justifikasi itu merupakan pemberian anugerah. Itu yang pertama, itu pemberian anugerah. Makanya dia menjadi sola fide, sola gratia, sola scriptura. Kemudian justifikasi itu dapat terjadi melalui iman. Bukan karena perbuatan, terjadi karena iman. Bukan karena pahala, bukan karena perbuatan baik, bukan. Kemudian hal itu dimungkinkan melalui darah Kristus. Ya, tidak bisa dengan darah lain, darah babi itu. Darah Kristus. Pembenaran itu hanya terjadi karena darah Kristus, bukan darah babi atau darah abang, bisa. Hanya darah Kristus. Kemudian itu tidak terpisah dari hukum Taurat. Jadi pembenaran itu tidak terpisah dari hukum Taurat. Tidak terpisah dari hukum Taurat. Itu pembenaran. Jadi kalau kita bicara keselamatan menurut Paulus itu tidak bisa terdapat dari pengampunan, penebusan, pendamaian dan pembenaran, justifikasi. Justifikasi itu bicara anugerah, bicara iman, bicara darah Kristus dan bicara hubungannya dengan hukum Taurat. Orang yang benar itu harus melakukan perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan yang diterimanya. Apa buktinya dia melakukan kebenaran atau melakukan tindakan hukum Taurat aja? Minimal 10 hukum itu dikerjakannya. Sebagai orang yang dibenarkan di dunia ini, dia menghormati Allah, memuji Allah, tidak mengucapkan nama sembarangan, menguduskan hari Sabat, lalu dia menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini orang lain dan sebagainya. Udah selesai. Itu pembenaran. Nah itu ya, ini saya sudah habis waktu ya. Udah tinggal berapa menit lagi ya. Kalau hal-hal lain nanti baca kalian lah di rumah supaya kalian bisa mendapatkan tentang gereja ya, tentang hal-hal yang terakhir silakan baca. Karena kalau kita bahas semua di sini nggak mungkin. Ya, kalian harus baca sendiri, menambah. Ya. Mengenai buku itu Pak, ada tulisan buku Bapak. Soalnya kemarin kami udah ketemu buku kan Pak yang Bapak bilang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya silakan aja datang ke rumah, ke kamar maksudnya. Karena saya masih di sini sekarang, ke ruangan saya. Supaya nanti kalau saya pulang, ini habis ini saya pulang, saya bawa ke rumah nanti ke rumah kali kan capek. Nah, datang ke ruangan saya, fotokopi kepada yang lain juga. Karena kemarin saya sudah di BPK, mungkin minggu depan mereka datang ke sini, saya suruh bawa buku-buku itu supaya kalian beli. Karena katanya begini, penjualan di Medan ini khususnya abis ada Medan ini tidak menjanjikan.
Kalau mereka pergi ke CTHKIP, satu hari bisa dapat 40 juta. Kita di sini satu hari 1 juta pun nggak tembus. Karena nggak ada pembeli. Kemarin saya tanya di semester 4 ya. Saya tanya di kamarmu berapa buku? Berapa? Paling tinggi bukunya hanya 20. Mau tamat sarjana bukunya 20. Kasihan. Kalau hanya 20 buku tamat sarjana. Apa yang mau kalian khotbahkan nanti ke jemaat? Buku itulah ladang kalian menambah iman jemaat. Kalau tak punya buku, sarjana teologi, pulang ke kampung hanya bawa 1 kardus. Saya tertawa aja gitu, tertawa itu. Kasihan jemaat yang kalian layanan. Kalau saya masuk ke rumah pendeta, yang pertama saya lihat rak bukunya. Kalau hanya sekali lihat gini habis. Tapi kalau lihat gini, wah berarti banyak kan. Tapi kalau habis, wah berarti 1 baris. Itu pun etika Verkuil, Calvert, teologi PB, PL yang lama. Wah, gimana lah jemaat mau dicerahkan? Verkuil aja nggak dipakai orang lagi sekarang. Calvert pun tak dipakai orang lagi sekarang. Kalian berkhotbah Calvert, ya nggak mungkin lagi, nggak laku. Orang sudah bicara teologi kontekstual, kalian bicara Calvert, bicara Kittel, Gerhard Kittel, waduh, mereka aja udah mati. Itu. Jadi kalian bagaimana menjadi teolog-teolog yang membumi? Teolog kalian diambil dari Eropa. Kalian hidup di Indonesia tapi teologinya Calvert, teologi Eropa kan? Mana mungkin diisi kayak orang? Tak mungkin. Kalian bawa KFC sekarang letak saksang di situ, pilih mana? Itu, jangan paksakan KFC, nggak ada makan itu. Terpaksanya itu dimakan. Nggak ada lagi di situ saksang atau BPK, ada KFC dimakan daripada lapar kan. Tapi kalau ada BPK, ada saksang di situ, bikinlah KFC 1 gudang, tendang orang itu. Itu teologi kita juga gitu. Kalian buat teologinya Eropa, kalian khotbah teologi Eropa, daripada tidak dengar khotbah ya dengarlah katanya. Tapi kalau datang teologi kontekstual, disantak mereka. Gitu. Saya beli lah buku. Memang murah ya. Kemarin saya beli baru buku teologi PB yang baru 385.000. Tidak saya tunjukkan sama kalian. Nanti malas kalian belinya kan. Dan saya tidak bawa ke sini. Itu. Kalau mau maju ya berkorbanlah. Kalau tidak mau maju, silakanlah beli buku-buku yang murah-murah itu. Gitu. Kalau tidak mau maju ya teologi-teologi ya Calvert lah kan, Verkuil, selesai. Padahal teologi kita itu etika kita sekarang sudah ada borong kan, udah baru kan. Sambil saya minum ya sebelum saya tutup. Nanti enggak saya minum pun kalian sombong kali bapak itu enggak kalian minum. Udah capek aku bawa aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti datang ke ruangan saya. Silakan fotokopi. Apalagi minggu depan sudah masuk laporan baca. Jadi laporan baca minggu depan jangan pindahkan buku itu bukunya siapa tadi itu ke bukumu ya. Jangan pindahkan. Yang kalian pindahkan ialah apa yang isi dipikirkan oleh penulis itu masukkan ke otakmu, pikiranmu. Lalu minggu depan kau yang mengajar di sini, mengajar tentang topik itu. Jadi kalau kau pindahkan dari buku ke papermu lalu kirim ke saya lalu kau baca di sini, minggu depan saya hentikan, saya stop. Karena saya sudah baca buku itu. Yang saya inginkan kau mengerti isi buku itu, kau mengajar kami tentang apa yang kau tahu. Jadi sama seperti kau baca cerita kancil dan harimau, kau baca lalu kau ceritakanlah mendongeng lagi kau sama anak tanpa melihat buku. Itu yang mau saya suka. Jadi besok entah mendongeng pun kau terserahlah. Tapi ceritakanlah apa yang kau tahu tentang yang kau baca. Ya, itu dapat nilai bagus. Tapi kalau kau baca, saya stop dan tidak dapat nilai bagus. Itu dapat nilai pas-pasan. Mungkin 70 pas lah itu. Pas C maksudnya. Oke, silakan siapa yang mau menutup dengan nyanyi dan doa.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi dari buku pendek yang sudah saya share di grup. Boleh kita lihat masing-masing. Buku pendek ayat 1 sampai 2, buku pendek 476. Dadadau guru diau. Da 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 da. Dadadau guru diau be. 1, 2, 3 ya. Dadadau guru diau be. Yesus Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kau masih memberikan kami napas kehidupan, kesempatan kami untuk belajar teologi percian baru 2 ini Bapa. Kiranya Bapa, dalam pelajaran kami yang sudah kami dengarkan dari Bapak dosen kami, menjadi bekal kami ke dalam kelak di masa yang akan datang, agar kami semakin bagus, semakin baik untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan Bapak dosen kami Bapa, berikanlah hikmat dan berkat dari Tuhan, berikan kesabaran agar mendidik kami anak-anak yang dengan sabar dan kesehatan yang daripada Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini Bapa, kiranya Kau iringi kami agar kami senantiasa dalam kesehatan, keselamatan, dan memperoleh sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat siang.